Halo, nama saya Kevin, Halo, nama saya Andrew, and and welcome welcome to to Arti Arti Podcast. Podcast. Yeay, Yeay. kita kita sama-sama mau samain ini kita kan, gue tahu. Oke, jadi di welcome to Let's Talk episode 9. Oke, kita dalam buat nggak ngomong Let's Talk seperti ini ya. Dari sejak episode berapa? Sejak episode 3 kayaknya. Jaga episode 3. Ya kayak opening kayak, hey, welcome to Let's Talk episode berapa. Nah, itu kayaknya kita udah Oh, jarang banget ngomong ini. iya sih. Nah, sekarang mau kita terapin lagi di episode 9 ya. Sudah Back skipnya to cukup the jauh. roots. Iya, back to the past. Oke, lanjut. Jadi welcome to Let's Talk episode 9, yaitu bizarre food atau makanan yang aneh banget dah ya, yang undescribable, yang gitu deh. Nah, di sini gue ada list 10 makanan yang menurut gue teraneh. Jadi ini nggak cuma di Southeast Asia ya, jadi ini seluruh dunia yang termasuk aneh makanannya dan banyak orang yang nggak suka, gue masukin dalam list ini. Oke. Nah, are you ready, Kevin? No, I'm not. You're not ready? Oke, let's go. Oke, eh, masuk ke list pertama kita, yaitu balut. Jadi ini asalnya dari Filipina, balut ini. Yaitu dia Yes. merupakan sebuah makanan kayak snack gak sih? Kayak semacam snack Snack. gitu. Iya, semacam snack, Hmm. snack, oke. Yang dimana ini merupakan sebuah telur yang dimana itu telur bebek yang dimana embrionya itu setengah jadi lalu dimasak jadinya sedikit inhuman, tapi begitulah. Dan ini sebuah makanan yang cukup terkenal di Filipina sendiri, balut ini. Nah, menurut lu bakal mungkin lu katanya udah pernah makan ya, Vin, balut ini ya. Oh, pernah. Nah, lu ada nggak experience waktu kenapa apa namanya kayak waktu lu makan balut ini apa sih yang lu rasain? Jujur waktu gue makan balut ya gue tidak merasakan apa-apa karena gimana ya kalau lu melihat makanan yang kayak jijik gitu, bukan jijik sih, kayak gimana ya, kenyal kenyal gitu, agak gimana gitu, jadi gue langsung telan aja. Jadi kalau dibilang rasanya enak atau enggak gue nggak tahu, feeling gue Nggak cuma ada itu kayak doang. nggak ada kayak rasa apa namanya cekernya atau apanya gitu, nggak ada sama sekali ya. Enggak, gimana ya, gue Soalnya kan mencoba untuk kayak memberikan seperti similar experience kali ya, kayak makan oke. balut tuh kayak makan apa, tapi setelah dipikir-pikir susah juga karena tuh kalau balut tuh kan masih embrio, berarti kayak berbentuk kayak ini loh, berbentuk seperti anak anak bebek kan itik juga gak sih? Ya. Ya sebenarnya anak bebek kecil gitu, dan lo harus Mhm. makan. Gue nggak berani gigitnya karena gue merasa kasihan, tapi akhirnya dimakan, jadi gak ada tuh. Iya. I don't know. Agak Oke. kontroversial. Tapi gue sendiri kalau misalnya ngomong suruh makan balut sih gue nggak mau, gue kelihatannya cicip. Ini mungkin gara-gara dari hasil gue Google search juga kan ya. Kan waktu gue nyari ini gue melihat balutnya, pan sih balut. Emang gue pernah dengar balut. Emang pernah dengar juga itu kalau telur embrio. Dan kalau secara image Google itu adalah kayak telur cangkangnya dibelah kayak pecah gitu, terus ada apa namanya bener-bener bebek, jadi udah ada Hmm. mata, udah ada ceker, udah ada apa namanya paruh, pokoknya dia belum jadi gitu semua. Makanya gue kayak pikir aduh gila ini cici banget gitu. Gue Hmm. makannya pun kayak berpikir kayak aduh ini ntar kena kena paruhnya atau apa nggak ya, kayak keras keras gitu nggak ya, aduh nggak tau lah. Gue makannya agak agak gimana gitu. Nah, sebelum kita lanjut, Vin, gue mau nanya nih, from 1 to 10, dari 1 sampai 10, lo bakal rate berapa ini, seberapa bizarre food ini, balut? Bizar pasti bizar banget sih, kalau apalagi yang kayak lu aja, lu nggak pernah makan kan, apalagi Iya, gue yang gue udah gak makan pernah. aja gue masih merasa jijik gitu loh. Nah, makanya dari 1 sampai 10, di mana 10 paling bizarre dan 1 paling tidak bizarre. eh 8 atau 9 mungkin. 8 atau 9? Iya, Karena gue juga sama. ya tapi balut sehat ya.
walaupun dia bilang emang agak begitu ya, berbentuk agak mengerikan, tapi kata orang Filipina itu sehat. Gue Dan gue juga nggak tapi tahu nggak kenapa. tahu sih sehatnya dari mana gitu loh. Nah, gue baru mau ngomong itu, gue nggak tahu juga sehatnya dari mana. Mungkin sehat di mental. Oh jadi Ya. beraniin diri ya. Jadi Dari kan hal apa itu. namanya? Jadi kan lu kalau misalnya kayak mau nyebrang jalan di Bekasi gitu atau di Jakarta kan kayak, Hmm. aduh, gue berani makan belut, gue berani nyebrang jalan. Tapi kalau mungkin kalian suka balut ya it's okay. Tadi gue juga Bagi berpikir sama Andrew berpikir gini. Balut itu kan masih di embrio. Kalau kita makan berarti kita berdosa tidak? Kita seperti bersalah. hmm Hmm. I don't know. Oke Balut lah ya, ya. lanjut aja daripada kita makin Hmm. berdosa. Oke, masih ngomongin tentang telur. Lanjutnya adalah telur pitan atau misalnya di bahasa Inggrisnya adalah 1000 a century year old egg. Century egg, sorry, lebih Hmm. gampangnya aja, century egg. Itu adalah sebuah telur yang berasal dari Cina ya. Jadi tuh telur ini gue juga nggak tahu kenapa orang-orang sebenarnya agak jijik karena kita berdua Chinese, kita berdua pernah makan juga telur pitan ini dan rasanya tuh sebenarnya biasa aja. Cuma yang kayak Ya. agak jadi gitu. Oke, bagi yang belum tahu telur pitan itu apa, telur pitan itu kayak semacam hidangan telur. Ya basically telur biasa, cuma warnanya hitam. Dan karena dia sudah kayak itu gara-gara dicelupin di vinegar gitu, makanya dia lama-lama Ya. hitam dan bentuknya jadi kayak jelly-jelly gitu. Itu kayak fermentasi juga sih, Iya, mirip-mirip ya. iya. Dan kalau ngomongin rasanya, Vin rasanya apa Vin? Telur pitan itu? Menurut gua sih agak-agak mirip telur biasa tapi teksturnya doang beda. Iya, telur pitan tuh tidak ada rasanya. Hmm. Telur pitan tidak ada rasanya guys. Cuma kayak bentuknya kayak jelly, nah itu doang telur pitan. Makan telur pitan sih gue biasanya makannya bukan di deh, dengan bubur. Nggak tahu kenapa kayak Sama itu the perfect combination, telur pitan sama bubur. bubur sama kayak itu yang pangsit-pangsit kering. Ya ya betul. Nah, itu Nah, the best. Nah, sebenarnya kayak telur pitan ini biasa banget kan ya. Kayaknya hmm, menurut dari yang dua tadi sebelum dibandingkan dengan balut, telur pitan ini bagaikan langit dan bumi aja. Walaupun ya. sama-sama telur. Soalnya kita di Indonesia juga, karena bukan di Indonesia sih, di Jakarta gini kan banyak ya makanan Chinese food. Jadi mungkin dari sana diperkenalkan telur pitan. Kenapa kita di Jakarta tidak ada balut? Jadi Kayak susah mental deh menurut gua kalau datang di sini. mental Jakarta jadi mental orang-orang Jakarta kan semakin kuat anjir. Aduh, saya tidak ingin saya ingin gimana ya? Saya tidak ingin berdosa. Terus gua kasih hadiah balut gimana? Ini ada hadiah ulang tahun. Apa tuh balut dengan Iya. ulang tahun balut anjir. Mantap. Terus dibilangnya one shot, one shot, one shot. Mantap. Semuanya ada balut kan 6 biji. Heeh. Tapi itu Ah, langsung anjir kalau misalnya pulang ketabrak truk langsung jatuh ke bawah anjir aduh. tanpa ngomongan lagi. Oke, lanjut sebelum kita ngomongin tentang makin makin aneh-aneh, makin random topiknya. Kita udah ngomongin telur. Nah, sekarang kita ngomongin yang sedikit ke atasnya, yaitu ngomongin tentang ayam. Nah, jadi di sini kayak makanan ayam tuh normal banget gak sih? Kayak maksudnya daging ayam lah, sayap ayam, chicken wing, kayak Hmm, basically itu normal semua ya. Tapi ada KFC. satu part di mana yang orang-orang tuh anggap ini bizarre. Apa Tahu tuh nggak tuh? bagaimana? Yaitu ceker ayam. Lu pernah makan ceker ayam? Bilang pernah ya pasti pernah. Gimana pengalaman lu tentang makan ceker ayam? Gue juga nggak bisa makan sih ceker ayam. Gak tau kenapa kan ceker ayam kayak tulangnya kecil-kecil ya. Dan Yes. itu yang membuat menurut gua susah atau males lah ya, males makannya. Lu susah-susah keluarin itu apa, tulangnya kecil, udah tulangnya kecil, dagingnya dikit. Return on investment buat gua capek-capek bukanya tuh tidak sebanding. Lu gimana? Oke, kalau sebenarnya gua sendiri cukup begini. Jadi kalau ngomong ceker ayam ini tergantung dimasaknya di mana. Tapi kalau ngomong secara kayak tekstur atau ininya doang, gue cukup oke makan ceker ayam. Jujur aja. Karena mungkin gue udah ngerti kali ya makanya kayak maksudnya tuh. Kalau Hmm. lu mungkin kan kayak dibukain satu-satu kan. Hmm. Mungkin kalau kayak gue tuh langsung kayak gue makan whole.
Terus nanti kayak kalau misalnya makan ayam tuh nanti tulangnya gua pisahin gitu di dalam mulut. Ngerti gak? Ya kan Hmm, itu bentuknya kan kalau ya. misalnya mungkin orang yang pernah makan ceker ayam tuh bakal bakal tahu gimana. Teksturnya itu kayak lembut-lembut kayak jeli-jeli gitu kan ya. Hmm, Berasa nggak sih? Nah itu paling kayak gue isep-isep doang sampai kayak habis deh itu ntar tulangnya gue buang. Kayak gitu doang sih. Itu paling kalau misalnya pengalaman gue makan ceker ayam. gue tetap gak bisa sih. Gue pasti rasanya kayak kesel gitu. Akhirnya gue gigit itu tulang sampai kayak udah rusak, gue telan kali langsung. Ayam. Karena sangat malesnya itu loh. Nah sangat barbar ya. Tapi Makanya habis itu barbar. gigi gue hancur semua. Makanya anda pakai braces sekarang. Oh yes. Hahaha. Damn. Oke Lanjut lah yuk. lanjut lah ya. Lanjut lah ya. Nah sekarang ini tiga tadi sebelumnya udah ngomong tentang ayam. Tapi kita sekarang bakal berbeda sekali. Topiknya jauh sekali dari ayam-ayaman ini. Nah jadi yang kita bakal topik keempat adalah soy sauce cricket Hmm. atau apa namanya belalang belalang kecap asin. Gila ini mungkin ini berasal dari Thailand ya, kayaknya dari Thailand tuh. Ya, biasanya banyak kan Thailand. sih kalau binatang serangga kali ya ngomongnya. Serangga tuh Hmm. banyak di Thailand. Dan Thailand tuh jual kayak di ini, kayak pinggiran jalan gitu ada yang jual bermacam-macam serangga. Terus pilihannya udah kayak lu ke aneka citra snack, tau gak sih? Tapi semuanya bukan kayak kerupuk gitu, tapi digantiin dengan serangga semua. Dan Kamu lu datang ke toko ini kan, apa? Sawadikap, saya mau itu apa namanya soy sauce cricket 1 kilo ya. Jadi 3 kilo dia 3 kilo kan dikerok dulu sama dia kan dalam ini Oh, 3 kilo. sekilo banyak loh. 3 kilo pin sekilo buat dibagi-bagi ke tetangga. Itu berasa kalau kalau ke Thailand gitu kasih hadiah eh, apa kriket kriket itu tadi apa jangkrik Ah, ya, jangkrik iya. ya, Belalang. belalang atau jangkrik gitu lo kasih itu, dia seneng nggak ya? Apakah bingung kok nggak? Nanti kalau misalnya lu pulang dari Thailand, temen lu minta oleh-oleh, beliin itu aja. Kalau gua sih gua makan-makan aja ya. Oke, jadi Ya. buat yang belum tahu, soy sauce cricket atau belalang kecap asin ya sesuai dengan namanya, belalang ya dimasak dengan kecap Hmm. asin. Jadi di Thailand itu nggak bisa, gua nggak mau ngomong orangnya gila-gila atau apa, tapi karena emang culture difference, perbedaan kultur. Kalau bagi kita itu mungkin kayak gila lu makan belalang saat apa namanya kayak sakit ya lu sakit ya. eh, Bukan sakit dalam arti sakit, tapi maksudnya gila, oke. Tapi kalau misalnya untuk mereka makan kayak mungkin kayak makan belalang itu hal yang biasa ya. hmm. Iya sih, Mungkin belalangnya juga gue pikir sih pasti belalangnya belalang yang bersih gitu loh, ya yang belalangnya di apa kayak sih ini ngomongnya, ya di ternak-ternaknya ya di ya. ternak. Kalau kita mungkin takutnya jorok. Iya, tapi nggak tahu juga sih ternak atau bukan. Apakah Hmm. ternak, Vin? Berharap aja ternak gitu biar perutnya nggak Berharap aja sakit. lah. Berharap aja lah ya. Iya. Tapi nih, Vin, lu pernah makan belalang ini? Apa? Yang belalang soy sauce ini pernah makan nggak? Gue pernah ke Thailand, tapi Hmm. gue kayak nggak makan belalang deh, gue makannya jangkrik, kalau jengking. Iya, Kayak belalang hal-hal sama tapi kurang lebih soy mirip-mirip sauce deh juga kayaknya. ya. Ya soy sauce juga kan. Kayak jadi racikannya mungkin sama kali. Ya Kecap kurang lebih asin doang. gitulah ya. Lu pernah Eh, makan, tapi pokoknya lu pernah makan kan? hmm. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, pengalaman lu gimana, Vin, makan ini? Makan Pengalaman kayak gue sesuatu yang seperti ini. not so bad loh, maksudnya gue bisa makan, tapi mungkin nggak makan banyak. Bisa dibilang kayak snack gitu loh. Iya, Eh, kayak makan kayak makan apa Cheetos gitu doang kan iya ya. kayak makan Cheetos gitu, kriuk-kriuk, kayak kerupuk lah, kerupuk. Iya. Nah itu sih menurut gue biasa aja, tapi ya bentuknya doang sih yang bikin orang mungkin gue nggak mau makan, karena memang bentuknya tuh masih bener-bener belalang gitu loh. Mhm. Lu belum pernah coba ini? Gua udah pernah bawa apa namanya dapat oleh-oleh makan belalang ini. Dan ya untuk gua sih biasa aja ya kayak lu ngomong tadi apa namanya kayak makan kerupuk. Jadi kayak makan Cheetos, lu makan apa namanya digigit-gigit. Tapi ya udah gitu doang loh. Ngerti Hmm. kan? Nggak, ya gue sih nggak merasa jijik atau apa. Tapi menurut gua kayak
oke, rasanya biasa aja gitu loh. Asalkan lu udah melewati kayak oke bentuknya gua bodo Bentuknya amat iya, gitu. bentuknya bodo amat. Lu makannya enak. Iya, betul sekali. Ini kita tadi memberikan skor, tapi setelah telur piton kita tidak pernah memberikan skor. Waduh, Waduh. iya juga ya. Kalau gitu Iya nanti juga ya. aja di endingnya aja lah. Ya udah nanti aja lah ya waktu di ending lah ya. Oke. Selanjutnya ini makanan yang sangat dikenal di negara Southeast Asia atau Asia Tenggara, dan makanan ini sangat sangat bagi gue sih tidak, bukannya ini ya, bagi gue tuh enak tapi gue tidak suka baunya. Kalau lu gimana, Fit? Makanannya coba deskripsikan secara ini. Enggak, gua akan say no to this. Ini tuh seperti ini tahu lo, kubu utara atau kubu selatan. Ada sebagian orang tuh bilang no, sebagian orang juga bilang oke deh, gue suka makanan ini. Yes, I prop. Nah, I gua approve. berarti lo di kubu selatan, gue kubu utara. Gue di kubu tengah-tengah. Gue Oh, gue suka, gue bisa makan tapi gue tidak suka baunya. Gimana tuh? Ini gimana tuh? Ya lu neutral aja lah. Kalau gue Oke, nggak gue suka dua-duanya, gue nggak bisa makan juga karena teksturnya itu udah kayak aneh. Terus cara makannya gimana gitu, baunya itu bisa nempel di tangan lama banget. Dan iya ada juga sih. kan yang kayak kayak beralkohol kadang-kadang. Ya kan? Alkohol, oke, gue gak tahu yang alkohol. Ada juga yang gimana kalau lu makan banyak tuh. Ini kita udah ngasih tahu belum sih ini durian? Belum. Oke, Kita jadi kayak karena melewati ini. spoiler, jadi yang mungkin mestinya sih semua orang udah tahu ya dari kita ngomongin ini ya. Iya Dari sih. baunya, dari ininya, oke. Deskripsinya Ya, tuh udah jelas banget sih tadi. deskripsi udah jelas banget. Dan ini adalah durian. Jadi udah pasti tahu lah ya orang-orang Indonesia dan orang-orang mungkin kalau misalnya ada dengerin orang Malay, atau orang Singaporean, ya, you guys must have heard about this. Nah, oke. Jadi ini adalah durian. Pokoknya Itu tadi yang gue ngomong paling ada yang durian. Gue nggak tahu sih durian mana, tapi yang kalau makan banyak itu kayak mabok. Kata orang sih begitu ya. really. Kalau lu makan kayak banyak banget kuantitasnya durian tersebut, yang pertama lu bakal kayak apa ya, kentut-kentut terus yang gue tahu. Itu gue nggak tahu sih, ini kayak folk tales gitu. Karena gue gak pernah makan durian. Terus agak-agak mabok. Tall tales. Tapi karena kita berdua sama-sama tidak makan durian, bukan pemakan durian, jadinya ya kurang lebih kita pun tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Iya. Mungkin yang pemakan durian bisa memberi tahu kita informasi ini. Email kita aja nanti di akhir. Yeah. Dan ini masih sebuah misteri. Oke, durian ini. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah makanan yang cukup terkenal, cukup mahal di kalangan-kalangan kita kalau misalnya kita orang Chinese. Dan di kalangan ini berasal dari negeri Cina, makanan ini. Dan sebenarnya sudah populer banget lah ya di Indonesia. Bahkan ada minuman kalengnya. Ya. Ya nggak sih, bahkan ada minuman kalengnya. Nah, yaitu adalah bird nest soup atau apa namanya? Nah, sarang burung walet. Nah, lu pernah coba nggak sih, Vin, sarang burung walet ini sebelumnya? Kayaknya paling common deh, paling gue bisa makan. Lu pernah makan? Pernah. Kayak rasanya kayak menurut gue kayak nata de coco. Itu nata de coco kan? Tahu lah. Nah, itu dia semacam kayak dessert ya. Iya, gue bilang dessert. Emang lu belum pernah makan, Bro? Gua kayaknya pernah, cuma gua nggak tahu gitu loh. Jadi gue sendiri tidak bingung mau ngomong apa. Kayaknya nggak pernah makan. Mirip seperti lu makan nata de coco. Soalnya jelly gitu. Ya begitulah. Sehat untuk badan juga kata orang. Gue juga nggak tahu. Nah, itulah yang makanya gue pun nggak tahu ya, kayak ya gue nggak pernah makan ini gimana. Gue pun kayak dengarnya tuh kayak dia tuh sarang walet, katanya sarang walet terus dicelupin di air, didiemin berapa lama terjadinya kayak
kayak apa namanya tuh yang buat Nutri-Gel gitu bukan sih katanya bentuknya nanti. Pokoknya kayak jelly-jelly gitu. Gue juga nggak tahu sih prosesnya bagaimana, gimana jadinya dari sarang burung walet itu dijadikan sebagai kayak minuman. Ya sudah lah ya, Mm-mm. kita anggapnya kita tahu. Dan ini berasal dari negeri Cina. Dan ini kalau bisa dibilang dari selama 6 ini udah ke-6 ya. Ya. Dan dari yang ke-6 ini yang kita baru ngomongin tentang kayak brutality atau inhuman itu baru 2. Dan akan Yes, memasuki yes. yang ketiga yaitu ke-7 ini, nomor 7 ini yaitu adalah Pioh. Mungkin orang-orang Indonesia mungkin belum pasti nggak pernah dengar ya Pioh ini apaan. Karena ini cukup dikenal di kalangan orang-orang Chinese nama Pioh ini. Iya. Pioh ini adalah kalau bahasa Indonesia itu adalah penyu. Jadi dia penyu apa Vin? Penyu laut ya. Yang Bukan gue penyu tahu laut. tuh itu soft. Kalian kalau makan pernah dengar namanya soft shell turtle? Ah, itulah PO. Yang gue tahu Ya. sih seperti itu. Jadi itu dia kayak turtle tapi yang hidungnya agak mancung-mancung gitu loh. Hmm. Nah itulah Pioh. Pokoknya kita juga kurang tahu juga Indonesianya apa. Gue belum research lagi karena gue males. Dan ya itulah. Nah jadi Pioh ini lo pernah makan nggak Vin? Pernah kalau Dio. Lo pernah makan? Tapi Gimana susah lah? nyarinya. Emang Gimana? lu harus kayak ke pedalaman banget Ya untuk lo mesti mendapatkan itu. tahu banget gimana nyarinya. Iya, tahu tempatnya, terus jam berapa bukanya, gitu-gitulah. Karena emang yang gue tahu tuh PO itu cepet banget lakunya. Dan Mhm. kata orang-orang sih enak, enak banget. Tapi menurut gue Oke. biasa aja. Layaknya seperti makanan biasa. Kalau kalau gua sih ya makan Pioh itu adalah lu mungkin kayak orang-orang Chinese mestinya tahu sih kalau misalnya tinggal di Jakarta. Pernah dengar namanya Pancoran nggak? Nama tempat Pancoran. Iya, nama tempat Pancoran. Pasti Oh tahu iya, lah iya ya pasti Pancoran tahu. lah ya. Nggak yang jual maksud gue ya kayak jual-jual makanan Chinese food gitu-gitunya. Oh nggak tahu gue di Pancoran. Oke, jadi di Pancoran itu ada kayak tempat jual-jual Chinese food. Hmm. Kayak ya intinya dia kayak Chinese. Kalau misalnya lu ngomong versi di luar negerinya, Ya. itu dia namanya apa ya? Eh yang kayak apa namanya? Kayak mini China gitu di luar-luar namanya apa? Chinese apa namanya? Chinatown. Chinatown. Nah, jadi kalau bisa dibilang Pancoran tuh kayak jenis Chinatown Indonesia Jakarta gitu ya. Jakarta Oh. spesifiknya, bukan Indonesia. Nah, dan di situ tuh ada sih yang jualan pioh dan waktu itu sih gue pernah tahu tempatnya mungkin udah pindah. Dan waktu gue makan pioh itu rasanya ya seperti apa yang lu bilang, biasa aja. Rasanya Tapi bata orang itu cukup mahal juga loh, Bio. iya, mahal. Pioh Hmm. tuh mahal. Rasanya kayak nggak tahu kayak makan daging-daging gitu lah pokoknya. Daging kayak ibarat katanya kayak lu makan urat apa ya? Yang agak Iya, iya, kenyal-kenyal juga gitu iya, kan, kayak iya, kulit bener, gitu. bener Daging kulit. bener banget itu kayak gitu. Cur. Iya, Nah, iya. bener banget. Pokoknya intinya kayak ya lu pernah lihat urat daging ya seperti itulah makan makan Hmm. pioh. Rasanya rasanya ya rasa bumbu. Rasanya karena kan dia pakai kuah gitu kan. Ah. Ya di serepan kuahnya itu. Ya rasanya kayak inilah Chinese food kalau lu mau lu pernah makan jeroan kan? Mhm. Nah, kuahnya kan hitam tuh, yang hitam itu kan kuah kayak kuah kecap ya, gua nggak tahu sih namanya. Kuah kecap gitu. Itu rasanya mirip sih. Menurut gua mau pio. Eh iya mirip. Makanya kan tapi waktu itu yang gue makan pioh sih dia kuahnya kayak kuah lada gitu sih. Berarti beda mungkin. Nah, Berbeda orang berbeda resep. iya berbeda orang berbeda rasa dan berbeda rasa. Iya, Tapi yang seperti gue bilang, tapi semuanya adalah pioh itu rasanya rasa kuah. rasa gua. Bener gak rasa Iya, kuah? iya, iya. Ya udahlah ya, begitulah Hmm, ya. Nah, lanjut. kita udah ngomongin dari 7 ini kebanyakan udah bisa didapat di Indonesia. Nah, selanjutnya nih susah nih dapat di Indonesia karena ini cukup makanan yang kalau misalnya untuk orang Indonesia sendiri ya, kayaknya sih mereka nggak bakal makan yang seperti ini. Dan karena menurut mereka tuh kayak sedikit inhuman, emang bener inhuman, Hmm. gue tahu. Tapi ya untuk negara yang di asalnya itu mereka biasa aja. Nah,
Yaitu adalah kita bisa bilang namanya sanakji di Korea, atau di Jepang namanya chukaidako. Iya. Yaitu adalah kayak makanan oktopus atau dia oktopus kan ya, dia oktopus kayak kecil gitu, oktopus kecil, Hmm. dan dimakan hidup-hidup. Dia Jadi fresh. oktopus iya di fresh. Jadi apa namanya, oktopusnya itu masih fresh banget. Nah, habis itu eh kalau misalnya versi Korea, kalau Ya. misalnya mereka itu jadi habis dikeluarin dari air, dipotong-potong dikit, langsung dimakan kalau di versi Korea. Hmm. Tapi kalau yang versi cuka idako itu, mungkin waktu itu gue pernah lihat, jadi dia ketika ditaruh di piring gitu ya, terus dikasih cuka nggak sih? Dikasih bumbu-bumbu kayak biasa kalau lu makan sushi ada sih cukai dako namanya. Iya, 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 kayak makan sushi gitu. Yang Hmm. kayak makan itu terus nanti dia dikasih bumbu gitu kan. Ya. Mungkin waktu itu gue bisa bilang kenapa orang Indonesia tidak bisa makan ini adalah mungkin karena waktu itu ada di film YouTube yang gue lihat. Jadi tuh waktu yang si cukai dako ini dikasih kayak soy sauce gitu, dituangin soy sauce, guritanya itu masih kayak gerak-gerak kan Gerak-gerak. ya. Ya. Nah, dan kayak orang-orang Indonesia tuh komen-komennya ya. Oke, mungkin gue tahu ini maksudnya kok kita ngomongin ini nggak apa namanya? Lu ngomonginnya apa namanya kayak inhuman banget sih lu gitu. Tapi ya well, ini kita bukan ngomongin tentang kayak ini, tapi eh di negaranya sendiri itu mereka biasa aja gitu sih. Hmm. Iya sih. Ya, makanya gue mau ngomongin secara netral, yaitu gue ngomongin tentang yang bakal menjadi biasa aja. Walaupun inhuman, kita akuin ini inhuman sekali. Tapi kalau lu makan, Mhm. gue suka, misalnya gue kalau suka kuliner walaupun ya dilihatnya inhuman ya, tapi at least gue coba sekali. Setidaknya nyoba lah. Gue paling ya, gue juga mungkin bakal nyoba satu kali gitu. Hmm. Tapi kalau menurut gue gurita ini enggak, gue nggak tahu sih inhuman gak sih. Yang gue tahu tuh cuman kayak kalau di Korea kan dia cuma ngambil apa sih, tangannya doang kan buat dimakan, atau satu badan ya, Satu badan yang dimakan kalau di Korea. satu badannya tapi semuanya mentah. Iya, dia masih bahkan waktu di tenggorokan lu tuh dia masih bisa gerak-gerak. Makanya banyak kejadian Oh tuh kalau misalnya waktu makan sanakji ini ya. atau ini versi Koreanya ya, sanakji atau chokedako sama aja sebenarnya. Jadi tuh waktu makan banyak kejadian banyak kejadian makan sanakji ini banyak yang meninggal karena keselak. Jadi waktu dimakan di tenggorokan itu Hmm. masih gerak-gerak kan ya. Nah, Ya. jadinya tuh ya begitu deh. Hmm. Dan Jadi akhirnya dead. ini kayak sashimi gurita version. Yes. Tapi kayak beda Betul. dengan cukai dako deh. Setahu gue cukai dako dimasak. Karena kan bentuknya kalau sanakji ini kan mentah, berarti kan kakinya nggak melengkung. Gue nggak kayak curly gitu. Kalau di cukai Sanakji itu dako, lebih ya, Sanakji itu lebih parah lagi, Vin. Jadi tuh bahkan dari akuarium nih diambil dari akuarium, langsung di serve, langsung dipotong-potong, langsung di serve. tapi ya kelihatannya gue juga pengen nyoba sih. Jadi pengen Pengen. nyoba gitu loh. Wow, Tapi emang setahu gue ini terkenal loh. terkenal. Terkenal banget. Mungkin kalau lu pernah nonton nih kayak show-show makanan Korea gitu, ya Hmm. mungkin pasti pernah ada ya. Buat kayak lebih tahu tentang info Sanakji, ya nonton aja lah ya, Running Man kayak atau apa kayak pasti ada. Ya, yang Oke, Korea. kita udah ngomongin Sanakji ini terlalu lama. Kita lanjut. Nah, ini makanan yang berasal dari Swedia atau Swedish, yaitu namanya surströmming. Surströmming. Waktu itu gue pernah tanya ke Kevin, surströmming itu apa, dan dia nggak tahu. Mungkin gue Brainstorming gue jelasin, tahu. mungkin gue jelasin lebih dikit surströmming itu apa. Jadi surströmming itu adalah semacam kayak ikan ditaruh dalam kayak apa namanya can, a fish in a can, dan ikannya itu difermentasi. Jadi tuh kalau misalnya lu buka can-nya itu, wah gila itu bakal ngerilis bau banget. Kalau misalnya lu buka di mobil, baunya nggak bakal hilang. Nah seperti itu sih. Gue nggak tahu sih. Gue benar-benar tidak punya apa ya, penglihatan tentang surströmming itu apa. Gue kira tuh pertama kali gue denger surströmming tuh ya, itu semacam si sosis kayak dari Jerman. Itu Bratwurst, Vin. Bratwurst. Brat, Bratwurst, Bratwurst. Bratwurst. Ya, Nah, kayak mirip-mirip gitu loh. enggak, ini dari Swedia. Jadi emang ya bahasanya kayak bahasa IKEA. Bahasa IKEA.
Ya benar dong bahasa IKEA. Salah nggak? Nah, mungkin kalau misalnya lo mau tahu tentang surströmming ini lo bisa lihat di YouTube atau mungkin pesan sendiri lewat Tokopedia kalau lo berani. Nggak pesen di kayak mungkin ada furniture namanya Surströmming. Oh, siap, siap Bang Jago. Oke, gue sendiri nggak punya pengalaman tentang ini, gue cuma lihat di YouTube doang. Dan gue mendengar, ya kayak maksudnya pengalaman yang gue dengar kayak bau banget dan lain-lain itu cuma gue dengar lewat YouTube doang ya atau lewat internet. Jadi makanya gue gak punya kayak hands on experience on this. Begitu sih. Gue juga. Gue ini bahasa terasing. Ini gue pernah denger. Bahasa terasing dari ini semua ya. Iya. Oke lah, lanjut. Jadi ini tadi nomor 9 dan sekarang nomor 10, the last one of the bizarre food. Dan makanan ini well di Indonesia sendiri banyak dan gue nggak tahu sih di negara lain ada yang makan ini atau enggak. Tapi yang gue pernah lihat sering sih di Indonesia paling banyak ada. Emang ya? Hah? Kenapa? Emang ya? Banyak lah Vin di kalau waktu itu gue lihat di apa namanya di mana ya namanya gue lupa nama jalannya. Aduh gue lupa nama jalannya apa. Mangga Besar, Mangga Besar. Gue malah tahu kayak versinya yang lebih kecilnya lebih tidak sama kan seperti ular ya kayak belut. Gue taunya belut. Gue nggak tahu ini. Belut. Yes. Kalau belut mah di Jepang banyak makan. Iya. Dan menurut kalau ini gue nggak pernah coba. Kalau gue kobra atau ular pun gue nggak pernah coba sama sekali. Tapi gue tahu di Mangga Besar banyak yang jual. Dan katanya itu kalau kobra ini, jadi gini Vin. Katanya kobra ini dimakan dua jenis. Jadi ada dua yang dimakan. Jadi darahnya dia, darah ular dan dagingnya. Dagingnya sih katanya kayak daging ayam. Yang gue denger-denger orang pada makan. Dagingnya kayak daging ayam. Iya, bingung gak lo? Gue juga bingung. Gue juga Kayak jadiin penasaran. makannya gimana kayak jadiin sate gitu. Iya nih kayak sate gitu. Jadi kayak sate ayam, tapi sate ular. Dia benar. Sate ular. Iya betul. Ya gue gak pernah makan juga sih. Yang katanya terus banyak yang minum darah ular katanya bakal ini banget. Itu kayak tipe-tipe nonton ini tau gak sih film-film Chinese zaman dulu tau gak sih lu Iya iya. kayak minum darah ular lu bakal jadi muda. Darah ular itu setahu gue ini Vin. Banyak Revitalize orang ya. iya revitalize. Dan lu mesti tahu kan kalau misalnya maksudnya revitalize itu biasa buat apa. Ya. Nah Ah, ya yang buat apros. Iya aprosdiak lah aprosdiak kita ngomong gitu aja. Nah paling itu doang sih dari kita dari 10 list itu. Nah jadi kita udah selesai. Kita memberikan 10 bizarre food. Nomor kita nggak ngomong kayak nomor 7 adalah bikin melongo gitu. nanti itu di thumbnailnya aja. Bukan maksud gue bukan thumbnail sorry tapi judul. 10 Oh, bisa nomor apa? Nomor 7 bikin melongo. Nah, dibuka dengar nomor 7 ternyata PO. Apaan PO gitu kan. Bingung juga ya. tapi gue pengen tanya lo satu dulu. Dari ini semua kita udah ngomong apa ya, balut, telur pitan, terus surströmming, terus ada apa lagi sih, Ya durian gitu gitu gitulah ya. ya. Yang paling lu most want to eat tuh yang mana, dan least want to eatnya mana? Ya paling lu pengen makan dan lu nggak pengen makan sama sekali. Yang gue pengen cobain itu adalah gue pengen cobain balut sebenarnya. Oh, penasaran juga. Emang, emang gue ngomongnya bener, gue menjijikan sekali makan balut, tapi gue penasaran gitu loh. Karena gue belum pernah lihat balut sama sekali dalam seumur hidup gue gak pernah lihat balut. Dan in real life ya, walaupun maksudnya in real life, balut in real life, dan gue nggak pernah, gue penasaran gitu buat nyobanya, gitu sih. Tapi hanya untuk sekali saja. Nyata lu ketagihan gitu. Waduh, gawat. Makin, Pesan. makin, semakin, semakin rendah hidup saya. Semakin jatuh, Vin, gawat. Nah, kalau yang paling lu nggak pengen coba apa? Kan tadi lu pengen coba kan, yang berarti itu most wanted lu dong. Nah, yang Aha. list. List wanted gue nomor 1 adalah surströmming. Gue nggak bakal seumur hidup gue bakal coba. Gue Gue sampai nggak sekarang bakal. nggak ngerti sih surströmming itu bentuknya seperti apa. Jadi Nanti cek aja di Google.
menurut gua yang paling kalau gua ya, gua pengen coba Sanakji. I Oke. think that's the most kayak menurut gua gimana sih teksturnya, kenapa orang kayak freshnya kayak gimana sih, kayak beda nggak sama sashimi ikan kayak salmon. Wah, Mungkin kalau gue makan sanakji itu karena gue agak takut ya makan sanakji ya, karena kan emang udah banyak ya maksudnya korban dari orang makan sanakji. Jadi ya makanya gue agak takut gitu loh. ya gue juga takut juga sih kalau dipikir-pikir begitu ya. Makanya itu yang gue takut. Makannya dikit-dikit aja jadi dia nggak bisa nempel. Makanya mungkin kayak misalnya kayak sanakji itu cuma makan. Gue cuma makan kayak kan dipotong-potong gitu kan. Dan gue bakal makan, mungkin gue bakal makan satu dan gue bakal gigit terus sampai bener-bener hancur. Oh iya. Karena Sampai iya. iya, karena yang bikin mematikan itu sebenarnya bukan nyangkut, tapi yang itu Vin, apa namanya, yang sak-saknya itu. Nah itu yang bikin mati. Yang ngomongnya Iya, saya karena suctionnya ya, suction cup ya gitunya dia. suction cup-nya itu karena nyangkut di tenggorokan. Nah itu yang bikin itu yang bahaya. Yang list gua durian. No. Gua nggak tahu kenapa orang suka dengan durian. Itu hal yang menurut gua bingung. Itu keajaiban dunia menurut gua. Apa? Sebenarnya durian itu enak, jujur ya. Rasanya itu enak. Gua nggak bisa ngomong sih. Maksudnya gua nggak bisa bohong. Maksudnya rasa durian itu enak, tapi gua nggak bisa makan durian. No. Oke, everybody's different. Saya mempertahankan kutub saya. Oke. Pendirian gua teguh di sini. Hanya untuk ini doang gua teguh. Oke, understandable. Have a nice day. Oke, jadi ini udah 10 makanan tadi dan kita sudah rate semuanya dari kita paling pengen coba sampai yang paling tidak pengen coba. Nah, mungkin ada lagi nggak sih Vin yang mau lu tambahin? Mungkin sebenarnya bizarre food di dunia masih banyak ya, tapi kita aja nggak tahu, kita masih gimana ya, nggak pernah melihat atau nggak pernah dengar beritanya mungkin ya. Nggak cuman ini 10 doang. Pasti kalau apalagi kalau lu ke pedalaman ya, dia punya resep-resep mereka sendiri bagaimana cara buat masak sesuatu. Betul sekali. Gua kalau ya sebenarnya masih banyak banget list-listnya, bahkan bisa sampai 30 lebih. Cuma karena gue yang bikin list ini dan karena gue lihat waktu kita juga mepet, makanya gue cuma namain 10 doang kan. Tapi sebenarnya masih banyak banget makanan-makanan yang aneh dan bahkan gue gak mau makan, gue gak mau sentuh juga. Kayak waktu itu yang lu pernah ngomongin apa, sele itu juga menurut gue masih bizarre. Gue nggak tahu namanya apa itu. Gue juga lupa namanya apa. Nih ya itu sele itulah. Mungkin suatu hari kita bakal bikin podcast yang ngomongin tentang ini, tapi update versionnya yang Marmite. Marmite ya, mungkin apa kayak 50 kali ya kita ngomongin tentang ini. Tapi itu nanti ya ke depannya mungkin I don't know. Oke, mungkin ini sekian aja dari kita, maksudnya kita cuma sorry banget kita cuma bisa ngomongin tentang 10 ini karena waktu kita terbatas. Dan seperti yang kita ngomongin tadi, mungkin bakal ada updated version ke depannya yang lebih banyak. Dan mungkin kita bakal menemukan hal-hal makanan-makanan yang aneh gitu, yang weird. Nah, thank you for listening to our podcast. Thank you. Oh. Dadah.